Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun kama qala Allah azza wa jalla qailan fi kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin. Tidak berasa beberapa hari lagi kita akan, bahkan beberapa minggu ke depan kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Satu bulan yang dinanti-nanti oleh setiap muslim, setiap mukmin, setiap mereka yang merindukan ridha Allah, merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika nanti kelak Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan, ini adalah satu nikmat yang paling berharga, yang paling istimewa, yang paling spesial yang Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun ini sudah dijemput Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Mereka pun seperti kita berharap Ramadan tahun ini bisa dipanjangkan umur, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal seseorang sudah dinyatakan tiba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memajukan ataupun memundurkan. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, seorang muslim akan terus berupaya agar bagaimana Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan apabila kita dipanjangkan umur di Ramadan yang tahun yang akan datang. Betapa banyak mereka yang berharap hidup besok, Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan dia. Maka oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah fursah, adalah satu kesempatan, momentum di mana kita akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Ramadan adalah momentum kita dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa wa dzalika kullu lailati Ramadan." Sesungguhnya inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailati Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan manusia-manusia yang terjerumus ke dalam api neraka setiap malamnya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi membebaskan mereka dari api neraka khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka karena kita memaksimalkan momentum Ramadan dengan ibadah yang maksimal, bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memaksimalkan diri menggunakan waktu-waktu kita untuk mendatangkan pahala sebanyak-banyaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita terlena dan terbuai dengan membuang waktu kita begitu saja sia-sia, dengan kita menghabiskan waktu di depan televisi menonton sinetron, atau kita menghabiskan waktu kita di depan handphone sehingga kita main game, main hal-hal yang membuat kita, na'udzubillahi min dzalik, membuang kesempatan kita dibebaskan dari api neraka di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum." Setiap amalan anak Adam Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Tapi khusus saum, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan ibadah saum ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli, kata Allah. Dia rela meninggalkan laparnya, makanannya, hausnya, minumannya, bahkan syahwatnya di siang hari kepada istrinya yang halal, dia lakukan serta merta hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, seorang hamba tahu salat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Dia akan terus bersama imam, bahkan kalau perlu dia menangis karena dia mendapatkan satu kesempatan yang begitu mahal. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat bagi dia seolah-olah dia berdiri satu harian penuh. Kita nggak bisa berdiri sholat 24 jam. Tapi ada satu fadilah, satu keistimewaan, satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat tarawih. Kita cari masjid-masjid dengan bacaan imam yang begitu panjang, begitu menyentuh hati kita.
Bahkan kita menangis ketika imam itu membaca ayat tentang azab, ayat tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa tidak seorang mukmin tahu tujuan dari dia berpuasa adalah untuk mendapatkan gelar dan predikat takwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Yang mana puasa enggak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, dia juga diwajibkan kepada umat Nabi Ibrahim, dia juga diwajibkan kepada umat Nabi Lut, dia juga diwajibkan kepada umat Nabi Musa, dia juga diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelum kita, Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Bukan tujuannya agar kita merasakan lapar. La'allakum taju'un, bukan juga Allah berfirman la'allakum ta'tishun atau la'allakum tuhissuna fuqara wal masakin, agar kamu merasakan penderitaan orang miskin. Bukan sekedar itu, sempit sekali kalau kita menerjemahkan seperti itu. Tapi tujuan daripada kita diperintahkan puasa Ramadan nanti adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimana Ramadan melalui madrasah Ramadan, universitas Ramadan menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa al-khauful min jalil. Dia takut kepada Allah. Semakin beribadah kepada Allah, rasa takutnya itu muncul, rasa takutnya makin besar, makin dalam, sehingga ibadah itu terasa dan berpengaruh dalam anggota tubuh dia. Puasa bukan hanya dia mempuasakan perutnya dengan menahan lapar, tapi puasa dia juga mempuasakan mulutnya. Dia mempuasakan matanya dari yang melihat yang haram. Dia mempuasakan mulutnya dari menggibahi saudaranya sesama muslim. Dia juga mempuasakan telinganya agar jangan sampai terdengar suara-suara fitnah, cerita-cerita fitnah tentang saudaranya. Dia juga mempuasakan kakinya agar kakinya ini tidak melangkah kecuali tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mempuasakan tangannya agar bagaimana tangannya ini tidak mengambil hak yang bukan milik dia. Dia akan selalu mengambil hak yang menjadi haknya dia, adapun yang bukan menjadi hak dia, dia akan berpuasa. Inilah hakikat daripada berpuasa, adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-khauful jalil. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang makin berilmu makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin berilmu makin takut. Makin baca Al-Qur'an makin tadabbur. Makin baca Al-Qur'an makin menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin berdoa kepada Allah, hatinya makin khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi orang yang beriman agar hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan tentang kiamat, bagaimana bumi ini akan hancur, gunung-gunung akan berterbangan, maka hati orang beriman akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dadu li yaumir rahil. Dia ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, keagungan Allah, dia akan mempersiapkan dengan amal-amal spesial untuk menghadapi hari di mana dia akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana dia akan pergi. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ada satu masa, satu momentum, satu waktu kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita menyiapkan dengan amal-amal soleh, amal-amal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di hadapan Allah. Di antaranya apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Apabila momentum itu sudah kita dapatkan, maka jangan sia-siakan. Matikan televisi kita, matikan hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Dia bermimpi melihat ada dua orang sahabatnya dia. Dua orang sahabatnya ini, yang satu mati syahid, yang satu lagi matinya tahun berikutnya. Tapi ketika di dalam mimpinya dia melihat justru yang meninggalnya belakangan, justru dia duluan yang masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia terbangun dari mimpi ini, dia ceritakan kepada khalayak, para sahabat yang lainnya. Dia mengatakan, saya heran, kenapa yang mati syahid justru meninggal, dia masuk surganya belakangan. Bahkan dia yang meninggal telat, kemudian dia duluan yang masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, Alaysa hadar rajul yasumu fi Ramadan wa yusalli wa kada wa kada. Bukankah orang ini yang meninggal belakangan pernah puasa di bulan Ramadan, dia sholat, dia mempersembahkan amalan spesial di bulan suci Ramadan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun dimasukkan ke dalam surga karena punya amalan lebih banyak dari saudaranya yang meninggal duluan. Ini juga sebuah sinyal dan tanda kepada kita semua, kalau kita ingin di antara hikmah kita dipanjangkan umur, bisa menambah amal kita kepada Allah dan bisa menutup dosa-dosa kita, bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bi taqwallah. فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Betapa banyak mereka yang ada sekarang di alam barzah. Dia ingin kembali ke alam dunia agar ingin bisa menikmati Ramadan. Karena dia tahu Ramadan itu salah satu momentum bagaimana Allah melejitkan amal dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan penyesalan mereka dalam Quran surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Tatkala mereka sudah dimatikan, Allah baru sadar betapa hari-hari adalah modal kita untuk bisa diselamatkan Allah. Hari-hari adalah modal kita bisa diistimewakan, ditinggikan derajat dengan kita beramal soleh. Akan tetapi dia tidak menggunakan waktu dan momentum itu dengan baik. Dia menggunakannya dengan maksiat. Dia menggunakan dengan kedurhakaan kepada Allah. Dia gunakan dengan kezaliman dan pembangkangan. Akhirnya dia nyesal. Dia minta agar dihidupkan kembali di bulan suci Ramadan walau hanya sesaat. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah, kalla innaha, enggak bisa. Orang yang sudah meninggal dia akan ada satu alam khusus yang Allah siapkan namanya alam barzah. Yang mana kalau kita sudah masuk ke alam itu kita enggak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Dan ini adalah perkataan kosong, omong saja yang tidak memiliki makna kata Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang tidak ada obatnya. Ketika kita sudah diwafatkan tapi kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum menggunakan momentum Ramadan sebagai ajang untuk membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah naik mimbar dan Nabi pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa di antara doa malaikat Jibril? Ragima anfu, rajulun man adraka alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celaka, binasa, bahkan enggak masuk surga. Siapa dia? Orang yang punya kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, ketika Ramadan berlalu dosanya dia belum diampuni. Kenapa? Ramadan enggak menjadi ajang dia untuk lebih dekat kepada Allah. Ramadan enggak menjadi momentum dia lebih akrab kepada Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i kalau di bulan suci Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Situna khatmah. Imam Asy-Syafi'i berarti sehari 2 kali khatam. Imam Malik bin Anas kalau di bulan suci Ramadan dia menutup kitab hadisnya, dia hanya membuka Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang membuat kita dihapus dosa-dosanya oleh Allah, diampuni segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla panjangkan umur kita dalam ketaatan. Orang tua kita yang sudah diwafatkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhatul jannah, taman-taman surga Allah, dijauhkan dari azab kubur, diberikan rahmat di dalam kuburnya. Orang tua kita yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala al qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana fi makanina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.